Halo guys, welcome back to my channel yang berisi tips dan share tentang info perjalanan baik dalam ataupun luar negeri. So, jika kalian suka traveling, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan info seputar ngetrip, especially budget traveler. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih asuransi perjalanan yang sekarang sangat dibutuhkan ketika kita ingin travel ke luar negeri. Nah, di sini saya ingin share berdasarkan informasi yang sudah saya baca-baca. Saya juga sudah bertanya kepada teman yang punya pengalaman dengan asuransi juga, dan membandingkan beberapa travel insurance yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia ini. Karena banyak sekali beberapa viewers pertanyaan yang masuk seputar travel insurance. Apakah kita harus membayar 300 juta untuk dapat satu travel insurance, dan bagaimana caranya? Actually saya tidak begitu familiar juga dengan asuransi, tapi saya ada beberapa asuransi ikut karena sudah dibayarkan oleh tempat saya bekerja. Nah, tapi kan travel insurance ini akan sedikit berbeda dengan asuransi kesehatan lainnya yang bisa dibayarkan tiap bulan ataupun tiap tahun. Oke, langsung aja ya teman-teman. What is travel insurance? Apa sih asuransi perjalanan? Jadi asuransi perjalanan adalah asuransi yang kita bayar khusus untuk perjalanan yang akan kita tempuh. Nah, misalnya kayak gini, kita akan melakukan perjalanan ke Singapura selama 1-4 hari. Nah, 1-4 hari itu hitungannya beda dengan yang misalnya 5-6 hari. Dan asuransi tersebut biasanya hanya dibayarkan satu kali ketika kita ingin travel. Misal kita travel ke Singapura 1-4 hari, berarti kita hanya bayar yang 1-4 hari itu saja, satu kali bayar. Nah, pembayaran itu kan namanya premi ya. Jadi misalnya premi yang kita bayarkan itu satu kali itu hanya sebesar 100.000 misalnya untuk 1-4 hari kita traveling di Singapura. Nah, jelek-jeleknya kalau misalnya si traveler tadi terus terpapar COVID, nanti kalian akan dapat klaim atau biaya pertanggungan misalnya sebesar 300 juta rupiah. Itu tergantung manfaat yang kalian akan dapat, dan tergantung juga level asuransi, tergantung juga biaya yang harus dibayarkan. Nah, jadi pesan saya adalah teman-teman sekali lagi harus baca dengan baik jenis asuransi travel ini apakah menanggung biaya COVID atau tidak. Ya, biasanya dia itu ditulis sebagai pandemi. Nah, misalnya ada pembiayaan pandemi, pertanggungan biaya pandemi, berarti kalian bisa ambil travel insurance tersebut. Nah, saya juga berpikir kayak gini ya, kok bisa kita sekali bayar aja bisa pertanggungan sebesar itu gitu. Logikanya kayak gini ya teman-teman, jadi berasa agak kasih kuliah sedikit ya. Actually bukan kuliah, saya hanya share pemahaman saya. Jadi misalnya kayak BPJS itu kan sebenarnya asuransi kesehatan juga ya teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah iuran setiap bulan sekian, dan belum tentu juga kita sakit gitu ya, tapi kita terus iuran setiap bulan gitu. Misalnya ada 30 orang yang ikut BPJS kesehatan. Nah, 30 orang ini kan belum tentu sakit semua. Tiba-tiba ada satu orang yang sakit, dan yang 29 ini enggak sakit. Jadi si satu orang ini otomatis akan dapat biaya pertanggungan, misalnya perawatan rumah sakit sebesar 2 juta. Meskipun si orang yang sakit ini biaya iurannya mungkin belum mencapai 2 juta. Dari mana uang itu? Uang itu actually merupakan bantuan ya, bantuan atau dipinjamkan dari yang 29 orang yang tidak sakit ini. Nah, jadi seperti itu juga mainan asuransi. Seperti si asuransi perjalanan, kita kan membeli asuransi kan intinya untuk sebagai syarat gitu, untuk memenuhi syarat ketika masuk ke Singapura misalnya. Oh, ini saya sudah beli asuransi, ini polisnya, ini buktinya, berarti kan sudah ya lewat. Nah, jelek-jeleknya kalau si traveler yang sudah beli asuransi tadi terkena COVID, barulah dia mengajukan pertanggungan atau klaim asuransi ya, baru dapat yang sekian ratus juta itu misalnya. Pokoknya seberapa besar tanggungan, kan belum tentu juga perawatan kita 300 juta ya. Biaya pertanggungan itu didapat dari memang orang-orang yang sudah membayar premi atau membeli asuransi tapi dia tidak terkena COVID. Nah, itu sumber dana atau sumber klaim yang akan didapatkan oleh seorang traveler jika mereka menderita COVID.
Kalau nggak COVID ya udah ya, alhamdulillah. Jadi it means kita cuma-cuma memberikan uang 200.000 kepada si perusahaan asuransi. Jadi memang seperti itu rule-nya. Jadi saya harap teman-teman mengerti. Jadi bukan berarti kita harus membayar 300 juta misalnya, itu enggak. It means misalnya kita satu kali perjalanan bayar, beli asuransi itu 200.000 satu kali bayar saja. Terus jelek-jeleknya si orang tadi kena COVID, jadi biaya rumah sakit dan segala macamnya itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. 300 juta itu juga belum tentu kepake semua ya. Misalnya kita 2 hari udah sembuh gitu, ya udah berarti 2 hari perawatan itu akan ditanggung biayanya oleh pihak asuransi, kayak gitu. Ada beberapa asuransi yang sudah saya lihat-lihat, seperti misalnya Allianz atau Chubb. Terus juga ada Sinarmas Overseas. Semua perusahaan tersebut menawarkan produk asuransi perjalanan internasional. Nah, kalau misalnya Chubb dengan Allianz ini kantornya juga ada di Singapura. Saya nggak begitu yakin ya apakah yang di Indonesia itu cabang Singapura, tapi yang jelas mereka itu perusahaan internasional. Dan kalau yang Sinarmas itu kan memang bank yang ada di Indonesia, tapi ada perusahaan asuransinya juga. Kalau misalnya saya lihat untuk Allianz dan Chubb itu dia belum ada pendaftaran online-nya, tapi kalau yang Sinarmas itu ada ya teman-teman. Jadi kalau yang online itu kalian langsung isi data secara online, nanti ada polisnya juga secara digital. Kalian juga melakukan pembayaran, kalian bayar dan kalian akan mendapatkan polis atau perjanjian tadi, kontrak, perjanjian dan ketentuan yang berlaku itu dalam digital juga. Dan ketika misalnya si traveler itu tiba-tiba dia dapat COVID, terkena COVID, jadi klaim asuransinya juga bisa dilakukan secara online. Nah, itu keuntungan dari asuransi online. Tapi kalau Allianz dengan Chubb ini kayaknya harus datang ke kantornya ya. Walaupun mereka sudah menyediakan formulir di website mereka, tapi kayaknya belum secara online kayak gitu untuk pendataannya. Lebih baik teman-teman bisa datang ke kantor terdekat di daerahnya masing-masing. Terus kalian harus lihat kayak kelas-kelasnya ya. Mereka itu kan ada kelas-kelasnya. Apakah ada kelas deluxe atau apakah ada kelas deluxe, ada kelas reguler. Misalnya dalam satu paket itu ada apa saja yang kalian dapatkan? Apakah ada juga klaim karantina, klaim perawatan, biaya perawatan COVID, klaim kerusakan barang, kehilangan barang dan lain-lain. Itu kan semua tergantung dari kelas-kelas paket yang ditawarkan dan juga berapa biaya yang harus kalian bayarkan. Travel insurance ini jenisnya ada dua, yang itu single payment, sekali bayar untuk satu kali ngetrip. Tapi kalau misalnya teman-teman ini memang enggak cuma sekali ngetrip, biasanya 1 tahun berkali-kali ngetrip, ataupun memang setiap tahun itu sudah ngetrip terus, ataupun memang ngetripnya itu fungsinya untuk bisnis. Jadi bisa beli yang 1 tahun gitu. Jadi bukan yang sekali, tapi bisa beli yang 1 tahun bayar. Itu sekitar 700 atau 800.000 kemungkinan. Bisa kalian cek di Traveloka. Di Traveloka ada yang travel insurance 1 tahun dan mencakup pembiayaan perawatan COVID. Tapi kalau yang di Traveloka itu yang sekali bayar itu tidak mengcover perawatan COVID. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan saya dan sharing saya tentang pemahaman tentang travel insurance yang sangat dibutuhkan pada saat ini, baik untuk di negara-negara Asia ataupun Eropa, ataupun untuk membuat visa Schengen. Itu juga bisa menggunakan travel insurance ini, tapi itu tetap pada masa pandemi seperti ini kita harus benar-benar jeli bahwa si travel insurance bisa mengcover biaya COVID. Karena apa? Karena itu kan regulasi untuk masuk ke negara tersebut ya, misalnya ke Singapura gitu. Nanti ketika lewat di bagian imigrasi kan kita tunjukkan, oh ini bukti pembayaran dan ini polisnya. Yang penting syarat masuknya kita udah beli. Alhamdulillah kalau negatif PCR-nya kan ya udah, berarti kita 200.000 cuma-cuma untuk berbagi aja ke perusahaan asuransinya. So that's all the explanation. I hope I can help you. Semoga bermanfaat dan cukup jelas dan memberikan pencerahan. Have a safe travel. Jangan lupa jaga kesehatan. See you.